Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita terlebih dahulu untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami bersama-sama boleh kembali mengambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerti dari kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi taruhlah kami hati yang mau melakukan apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami mengerti dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-40. Saya akan bacakan buat kita, Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Sekali lagi, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Bapak Ibu yang terkasih, apa yang melatar belakangi konteks daripada teks yang sudah kita baca tadi? Mengapa Yesus sampai berkata, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah"? Karena dalam teks yang kita baca tadi, kalau kita baca konteks sebelumnya, adanya ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus sendiri. Nah, setelah Lazarus mati 4 hari, Bapak Ibu, akhirnya Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Kakaknya Marta, pada waktu melihat Yesus datang, dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Bisa kita lihat di ayat yang ke-21 ya. Situ dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati." Kemudian di ayat 32, kalau kita perhatikan ayat 32 juga, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Artinya mereka seperti menyesali kedatangan Yesus yang sudah terlambat pada waktu itu datang, karena saudara mereka sudah terlanjur mati. Padahal mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Tapi mengapa Yesus pada waktu itu tidak segera datang secepatnya untuk menyembuhkan adik mereka yang mereka kasihi? Mereka di sini sebenarnya konteksnya, kalau dalam hal yang sama kita rasakan, mungkin mereka tidak habis pikir, mengapa Yesus baru datang setelah adiknya mati? Bukankah sudah terlambat? Orangnya sudah mati. Bagaimana mungkin dapat hidup kembali? Bahkan, sekalipun Yesus kemudian berkata kepada Marta, "Adikmu akan bangkit," Marta justru mengira yang dimaksud Yesus adalah berbicara tentang kebangkitan akhir zaman. Karena dia sudah tidak terlalu percaya lagi, dia sudah stres, dia sudah kelimpungan dengan keadaan yang seperti ini. Padahal bukankah Yesus berkuasa membangkitkan orang mati? Nah, hingga pada akhirnya Yesus kemudian datang ke kuburan Lazarus dan meminta orang mengangkat batu yang menutupi kuburannya. Bahkan pada waktu itu pun Marta sendiri masih beranggapan itu tidak ada gunanya. Karena Lazarus telah mati 4 hari, dia katakan. Dia sudah mati Tuhan 4 hari. Seakan-akan dia tidak percaya akan kuasa Tuhan. Padahal Yesus sendiri sudah datang. Bahkan dia dikatakan pasti sudah berbau. Artinya tidak akan mungkin lagi ada pengharapan mukjizat. Karena melihat sebuah keadaan yang secara manusia kita tidak dapat mengatasinya. Nah, padahal Yesus berkata, menghadapi keraguan Marta dan Maria ini, Yesus menjawab hanya satu kalimat begini, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Itulah teks firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Ya. Bahkan kalau kita tarik dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu, sekalipun Abraham tidak mengerti mengapa Allah menghendaki dia untuk mempersembahkan seorang anak tunggal yang dia nantikan, yang dia kasih sebagai korban bakaran. Namun dia tidak membiarkan adanya keraguan mengalahkan imannya.
Tapi apakah Abraham ragu? Apakah dia takut? Pasti. Secara manusia pasti dia mengalami. Tapi dia tidak membiarkan keraguan-raguan itu, ketakutan itu mengalahkan imannya kepada Allah. Hanya karena percaya, akhirnya Abraham bisa melihat kemuliaan Allah. Sekalipun Ishak tidak memahami mengapa Allah mengizinkan orang Filistin mengganggunya dengan menimbun sumur yang digali ayahnya, tetapi karena percaya, maka Allah membuat orang Filistin datang berbaikan dengannya. Sekalipun Yusuf tidak memahami mengapa Allah mengizinkan kakak-kakak mencelakainya dan mengizinkan istri majikannya menjerat dia, tapi karena percaya, ya, maka akhirnya Yusuf mendapat kedudukan yang tinggi. Begitu juga dengan Musa. Ya. Sekalipun Musa tidak mengerti mengapa Allah membuat dia hidup mengembara selama 40 tahun di padang belantara. Namun karena hanya percaya, akhirnya dia menyaksikan bagaimana Allah melalui dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang terkasih, demikian halnya dengan kita. Terkadang banyak masalah yang datang silih berganti dengan suatu kondisi yang menurut kita tidak mungkin dapat kita atasi. Akhirnya kita tidak percaya, akhirnya kita tidak berserah kepada Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menguasai hidup kita dan menyatakan kuasanya. Nah, hal ini yang sering terjadi, Bapak Ibu. Walaupun kita tidak memahami mengapa Allah membiarkan kita mengalami berbagai macam kesulitan, kesusahan. Mengapa kita berjalan di tempat yang berliku-liku, ya. Mengapa kita diserang penganiayaan, kesulitan, bahkan kepahitan hidup. Mengapa Allah sepertinya tidak melihat penderitaan kita. Itu menurut kita. Namun, jikalau kita percaya bahwa kita memiliki Allah, maka kita pasti akan melihat kemuliaan Allah. Maka daripada itu, melalui firman Tuhan hari ini, memang Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Terkadang masalah, problem yang kita miliki membuat kita seperti terhambat untuk melihat kemuliaan Allah. Namun, marilah kita sama-sama belajar untuk percaya penuh kepada Allah. Biarkan Tuhan yang bekerja menolong kita melewati setiap proses-proses Allah dalam kehidupan kita, baik itu melalui pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya kepada Allah, maka Tuhan pasti akan mampukan dan kita bisa melihat kemuliaan Allah. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam surga, terima kasih untuk mana firman Tuhan mengajarkan kami untuk percaya di tengah-tengah badai yang datang melanda hidup kami. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa terus mengingatkan kami untuk berpegang teguh kepada firman-Mu, berpegang teguh kepada Engkau. Walaupun kondisi yang menurut kami tidaklah memungkinkan kami dapat atasi lagi, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat yang memampukan kami untuk menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu menghadapi segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih, berkati semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dengan pergumulan mereka masing-masing, kiranya Tuhan tolong. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.